Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakal Bahi dari Teknik Perawatan Mesin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang K3 radiasi. Apa sih itu K3 radiasi? Dan sekarang saya ingin menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan utama. Yang pertama itu ada regulasi dan standar, yang kedua itu ada posisi pengelasan, yang ketiga itu ada dasar teori radiasi, yang keempat itu ada prinsip dasar radiasi, yang kelima ada alat pengukuran radiasi, dan yang keenam ada bahaya radiasi, dan yang terakhir ketujuh ada pencegahan bahaya radiasi. Ada regulasi dan standar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Ketenaganuklieran. Yang ketiga, Perka Bapetan Nomor 7 Tahun 2009 Keselamatan Radiasi dalam penggunaan peralatan radiografi. Yang keempat, Perka Bapetan Nomor 16 Tahun 2014 Surat Izin Petugas tertentu yang bekerja di instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion. Berikut Undang-Undang tahun 1997 tentang Ketenaganuklieran Pasal 1. Contoh ayat 3, radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media dilaluinya. Dan yang kedua itu tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Ada Undang-Undang tahun 2019 tentang keselamatan radiasi. Pasal 1 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, ini yang dimaksud dengan keselamatan radiasi pengion. Yang selanjutnya disebut keselamatan radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Dan ada juga proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Selanjutnya peralatan radiografi industri. Yang selanjutnya disebut peralatan radiografi adalah peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan struktur dan atau kualitas bahan dengan metode uji tak rusak dengan zat radioaktif dan atau pembangkit radiasi pengion. Dan selanjutnya ada posisi pengelasan. Di posisi pengelasan ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada posisi pengelasan untuk groove weld plate, dan yang kedua ada posisi pengelasan untuk fillet weld plate, dan yang ketiga ada posisi pengelasan untuk groove weld pipe, dan yang keempat ada posisi pengelasan untuk fillet weld pipe. Berikut ada dasar teori radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah energi yang merambat melalui ruang atau benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel subatom. Ada 2 jenis radiasi utama. Yang pertama itu ionisasi, dan yang kedua itu non-ionisasi. Berikut adalah radiasi ionisasi. Radiasi pengion dapat ditemukan di mana saja di lingkungan alam, seperti dari luar angkasa, dari matahari, dan dari unsur-unsur radioaktif yang terjadi secara alami di bumi. Radiasi pengion juga bisa berasal dari sumber buatan manusia seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan mesin X-ray. Sumber utama radiasi pengion adalah sinar X, sinar gamma, partikel alfa, partikel beta, dan neutron. Dan berikut adalah contoh gambar radiasi ionisasi. Di sini ada 2 jenis ion. Yang pertama ionizing radiation, menghasilkan partikel atau ion bermuatan listrik saat berinteraksi dengan material. Ionisasi adalah hasil tumbukan antara radiasi pengion dan materi. Yang kedua ada radiasi non-ionisasi, menghasilkan perubahan dalam tubuh manusia terutama melalui efek thermal. Dan berikut contoh gambar atau benda non-ionizing radiation dan ionizing radiation. Dan di sini ada prinsip dasar radiasi. Yang pertama faktor jarak, D1 kali R1 sama dengan dx kali R2. D1 laju dosis pada jarak R1 ms per jam. D2 laju dosis pada jarak R2 ms per jam. Dan dua lainnya bisa dibaca masing-masing. Alat pengukur radiasi. Alat mengukur radiasi pada tenaga kerja radiasi.
Tubuh manusia tidak mampu menerima dan merasakan adanya radiasi pengion, yang secara umum hal tersebut menimbulkan beberapa jenis bahaya. Dalam upaya keselamatan radiasi yang diperhatikan adalah perlindungan bagi setiap orang anggotanya. Perlu diketahui bahwa manusia tidak memiliki sensor biologis terhadap radiasi pengion, sehingga diperlukan alat ukur radiasi untuk memantau dosis radiasi yang diterima. Dosimeter adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengukur paparan radiasi pengion dan mengukur tingkat radiasi pengion yang diterima setiap orang yang berada di medan radiasi. Pekerja yang terpapar radiasi seperti radiografer, pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir, dan dokter yang memakai radioterapi. Berikut contoh bahaya atau efek dari radiasi. Yang pertama, bisa terkena dermatitis atau gangguan hati atau liver. Yang kedua, luka bakar pada kulit. Yang ketiga, anemia atau leukemia. Yang keempat, katarak. Yang kelima, kanker tulang. Yang keenam, kanker kulit. Yang keenam, disfungsi genetika atau bisa dibilang fungsi ketebalan tubuh dan keturunan tubuh. Yang ketujuh itu cacat atau meninggal. Dan ini cara pencegahan bahaya radiasi. Yang pertama, penggunaan alat dan bahan radiasi mempunyai izin dari Bapeten. Yang kedua, operator RI dan petugas proteksi radiasi harus mempunyai sertifikat dari Bapeten. Yang ketiga, melengkapi work permit, JSA, dan metode kerja RT prosedur. Yang keempat, alat ukur radiasi masih valid, dosimeter, dan survei meter. Yang kelima, pengamanan area kerja, pemasangan brikade, dan pemasangan sideboard atau pemasangan tanda jarak aman sesuai jarak paparan radiasi. Yang keenam, pekerja dilarang melintasi area yang dibrikade. Yang ketujuh, harus ada informasi dan koordinasi dari pihak NDE kepada supervisi. Mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.